Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan membahas soal tentang atau soal-soal pada materi eksponen, yaitu khususnya pada video kali ini akan dibahas operasi bentuk akar dan merasionalkan penyebut. Karena di video pembahasan soal pertama kita sudah mengerjakan soal-soal eksponen yang menggunakan sifat-sifat eksponen. Oke, langsung saja pada soal yang pertama. Sederhanakan bentuk akar di bawah ini. Yang nomor 1, soalnya berbunyi akar 75 dikurangi akar 80 ditambah 2 akar 5. Nah, cara pengerjaannya adalah kita sederhanakan dulu bentuk akar-akar yang bisa disederhanakan dengan menggunakan sifat. Yang pertama ada sifat A, akar A kali B itu sama dengan akar A dikali akar B. Lalu ada juga sifat akar A pangkat 2 itu sama dengan A. Dengan syaratnya apa? A-nya harus besar dari 0, besar dari sama dengan 0. Nah, lanjut kita cek ini akar 75. Akar 75 kita bisa buat dalam bentuk perkalian A kali B dengan syarat salah satu perkaliannya bisa tidak diakarkan. Nah, ini kita dapat yaitu adalah akar berapa gitu kan dikali berapa. Nah, yang salah satunya itu bisa diakarkan. Atau kita cek dulu akar 75 bisa diakarkan tidak. Setelah dicari ya tidak, akar 75 itu tidak bisa diakarkan langsung. Maka kita harus cari perkalian 75 itu perkalian berapa kali berapa. Yang si berapa satunya itu bisa diakarkan. Nah, kita lihat akar 75 itu bisa kita buat dari 25 kali 3. Ini salah satunya harus bisa diakarkan. Jangan kalian 75 tuh misal 5 dikali 15. Nah, itu salah karena 5 dan 15 itu tidak bisa diakarkan. Kalau 25 dikali 3 salah satunya bisa diakarkan, yaitu si 25-nya. Akar 25 adalah 5. Makanya kita bisa menyederhanakannya. Dikurangi akar 80 teh kita bisa ubah berapa kali berapa nih, yang salah satunya bisa diakarkan, yaitu akar 16 dikali 5. Lanjut ditambah 2 akar 5 gitu kan. Nah, akar 25 kali 3 itu kita bisa ubah dalam bentuk sini kan. Berarti apa? Akar 25 dikali akar 3 dikurangi akar 16 dikali akar 5 tambah 2 akar 5 gitu kan. Nah, sama dengan akar 25 itu apa? 5 pangkat 2 gitu kan kalau kita ubah perpangkatan. Nah, akar 5 pangkat 2 itu nih langsung hasilnya adalah A, atau akar 25 ya kita sudah kenal yaitu 5. Berarti ini 5 akar 3 dikurangi akar 16 kali 5. Akar 16 berapa? 4 akar 5 ditambah berapa? 2 akar 5 sama dengan 5 akar 3. Nih yang akar 3 hanya sendiri kan. Ini saja. Oh, berarti dia tidak bisa dihitung dengan atau tidak bisa dioperasikan dengan yang ini. Maka karena tidak bisa dioperasikan, kita tulis ulang lagi 5 akar 3. Lalu ini min 4 akar 5 ditambah 2 akar 5. Min 4 ditambah, karena ini akarnya sama, sudah sama. Nih, kita gunakan sifat yang ini. Jika ada A akar atau B akar A ditambah C akar A, ini sama dengan B ditambah C
Oh, berarti ini juga karena akarnya sudah sama, sama-sama akar 5, maka kita bisa tulis min 4 ditambah 2 saja langsung. Min 4 tambah 2 berapa? Min 2 akar 5. Jadi ini jawabannya. Tak bisa disederhanakan lagi. Karena apa? Karena ini mah akarnya 3, ini akarnya 5. Jadi sudah sampai sini saja jawabannya. Oke, untuk nomor selanjutnya, nomor 2 pun sama. Nomor 2 itu adalah akar 72 dikurangi akar 32 ditambah 4 akar 2 sama dengan berapa? Akar 72 kita bisa ubah berapa kali berapa nih? Akar 72 adalah perkalian berapa coba? (36) dikali berapa? Dikali 2. 36 dikali 2 dikurangi akar 32. 32 itu berapa kali berapa? 16 dikali 2 ditambah 4 akar 2. Nah, pokoknya kalian jika ingin menyederhanakan bentuk akar ini, misalnya asalnya besar nih dalamnya, cari perkalian akar yang salah satu angkanya itu bisa diakarkan, ada nilai akarnya yang bentuknya nilai akarnya bilangan asli gitu ya. Nah, ini sudah berarti kita bisa langsung akar 36 dikali 2, berarti akar 36 dikali akar 2 dikurangi akar 16 dikali akar 2 ditambah 4 akar 2. Nah, akar 36 itu ada 6, berarti 6 akar 2 dikurangi akar 16 kali 2 berarti 4 akar 2 ditambah 4 akar 2. Ini bagaimana? Ya udah, ini karena sama semuanya, akarnya akar 2, akar 2, akar 2, berarti kita langsung hitung angka depannya atau koefisien di depannya, yaitu apa? 6 dikurangi 4 adalah 2. 2 ditambah 4 adalah 6. Berarti 6 akar 2. Ini jawabannya. Nah, itulah cara menyederhanakan bentuk akar. Jadi prinsipnya kalian harus bisa membuat perkalian dari suatu angka yang salah satunya itu bisa diakarkan gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya masih sederhanakan bentuk akar di bawah ini, tapi ini bentuknya berbeda gitu ya dari yang tadi. Ini akar 5 ditambah 2 akar 4. Bagaimana ini? Nah, untuk mengerjakan soal bentuk seperti ini, kita tulis dulu, itu akar 5 ditambah 2 akar 4. Ini bagaimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya, kita harus ingat yang namanya sifat pada aljabar, yaitu apa? Bila ada A plus B kuadrat itu sama dengan apa? A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat. Nah, berarti kalau kita bisa manipulasi ini AB kita ubah jadi akar A tambah, kita manipulasi kita bentuknya tambah akar B pangkat 2. Jadi apa ini? Jadi A ditambah 2 akar AB ditambah B. Jadi apa nih? A tambah B tambah 2 akar B. Nah, sekarang bisa tidak bentuk ini diubah jadi A tambah B tambah 2 akar AB? Bisa. Ini jadi apa? Sama dengan ya 5 ditambah bukan 5 maksudnya 4 ditambah 1 tambah 2 akar 4 kali 1. Lihat bentuknya sama. A nya itu adalah 4, B nya adalah 1. Oh, berarti kita bisa ubah ke dalam, atau kita ubah bisa ke dalam
bentuk kuadratnya, yaitu apa? Jadi akar 4 ditambah akar 1 pangkat 2 gitu kan. Nah, ini jadi berapa nih? Ini sama dengan, ya kan kita perlu ketahui ini sifat apa ya? Sifat bentuk akar. Jika ada akar A pangkat 2 itu hasilnya A bila A nya besar dari 0. Maka dari itu maksudnya ini kita bisa ubah karena ini pangkat 2. Ya udah, akarnya ya bisa hilang, itu akar 4 tambah akar 1. Akar 4 itu berapa? 2 ditambah akar 1 2 tambah 1 3 gitu. Atau sebenarnya untuk soal nomor 1 ini mah gampang sekali, tanpa perlu kalian ingat sifat aljabar pun bisa. Kita cek nih, berarti akar 5 ditambah 2 akar 4 ini sama dengan berapa? Nah, 5 ditambah 2 dikali akar 4 berapa? 2 gitu kan. Ya sudah, kita hitung lagi. 5 ditambah 2 kali 2 4, berarti akar 5 tambah 4 berarti akar 9. Akar 9 berapa? 3 itu. Ini sangat mudah sekali karena bisa diakarkan secara langsung gitu. Nah, kita perhatikan untuk nomor 2. Kalau nomor 2 atau jika nomor 2 kita sulit mengakarkannya. Akar 8 berapa? Nggak ada gitu ya. Kalau disederhanakan saja bisa, tapi kan kalau disederhanakan ya mending langsung pakai bantuan sifat aljabar. Nah, nomor 2 itu adalah 6 ditambah 2 akar 8. Berarti ini kita bisa rubah jadi apa? Jadi akar 4 tambah 2 ditambah 2 akar 4 kali 2. Ternyata kita bisa munculkan A dan B nya itu adalah 4. Nah, berarti kita bisa tulis akar apa? Akar 4 ditambah akar 2 kuadrat. Nah, karena kuadrat kita gunakan sifat yang nomor 2. Berarti hasilnya apa? Akar 4 ditambah akar 2. Akar 4 itu berapa? Akar 4 adalah 2. Berarti 2 tambah akar 2. Udah seperti itu. Ini soal bentuk lain dari menyederhanakan bentuk akar. Jadi kita harus mengingat, atau bukan hanya saja mengingat, tapi memahami cara penggunaan sifat pada bentuk aljabar gitu ya. Ya, soal selanjutnya yaitu bentuk sederhana dari nomor 1 1/8 akar 27 akar 729 sama dengan berapa? Nomor 2 1/44 akar 22 dikali akar 484. Nah, itu bagaimana? Apakah sama dengan soal yang tadi tipenya? Jelas berbeda. Kalau yang tadi kan dipisahkan oleh tanda tambah gitu ya. Kalau ini kali. Nah, ini ya gampang sekali juga ini. 1/8 akar 27 akar berapa? 729. Ya kita tinggal akarin dari belakang gitu. Akar 729 berapa? Cari. Coba kita, karena kita punya sifat A pangkat 2 itu sama dengan akar A pangkat 2 itu sama dengan A bila A nya besar dari 0 ya. Ini akar 729 itu berapa sih? Jika kalian hitung, akar 729 itu adalah dari 27 kali 27. 27 kali 27 adalah 27 kuadrat. Berarti akar 27 kuadrat adalah A. Berarti ini 1/8 akar 27 dikali berapa? Akar 729. Akar 729 itu tadi 27 kuadrat. Berarti akar 27 kuadrat berapa? 27, menggunakan sifat yang ini. Nah, ini sudah enak juga. Kan 27 kali 27 itu
berapa? Kalau kita hitung ya 729 kan, atau lebih jelasnya 27 kali 27 itu 27 pangkat 2. 27 pangkat 2 berapa? Ya 27. Akar 27 pangkat 2 berapa? Ya 27 gitu kan. Berarti 1/8 dikali 27. Berarti ini sama dengan berapa? 27/8. Ya, seperti itu saja. Nah, nomor selanjutnya nomor 2. Nomor 2, 1/44 akar 22 akar 484. Ini sama dengan berapa nih? 1/44 akar 22. Nah, akar 484 ini berapa? Nah, kalian cari. Jelas akar 484 itu adalah hasil dari 22 kali 22 atau 22 kuadrat. Berarti akar 22 kuadrat ini jadi akar 22 kuadrat ini sama dengan 22. Berarti ini 22 gitu kan. Nah, sama dengan berapa nih? 1/44. Nah, akar 22 dikali 22 itu sama aja kayak 22 kuadrat kan. Berarti akar 22 kuadrat berapa? Ya 22 gitu kan. Nah, ini kita bisa sederhanakan. 44 dibagi 22 ya 2. 22 bagi, maksudnya 44 dibagi 22 ya 2. 22 dibagi, ini jadi 2. 22 dibagi 22 juga jadi 1. Jadi bentuk sederhananya adalah, atau nilainya adalah 1/2. Nah, ini seperti itu saja, gampang juga gitu kan. Ya terlihatnya aneh gitu kan, akar diakarin lagi. Ya udah, kerjakan dari paling belakang gitu. Jadi dari misal untuk nomor 1 dari akar 729-nya terlebih dahulu gitu. Setelah dapat, akarkan kembali seperti itu. Untuk soal selanjutnya adalah rasionalkan bentuk dari pecahan di bawah ini. Nomor 1, 6/2 akar 3. Nah, ini ya tinggal dikali akar 3 per akar 3 gitu kan. Kita patokannya ini akar 3. Tidak perlu kita kali 2 akar 3 per 2 akar 3. Kalau seperti itu ya nanti kita perlu menyederhanakan ulang gitu. Langsung saja kalau bentuknya 2 akar 3, kita kalikan dengan akarnya saja, akar 3 per akar 3. Kenapa coba dikali akar 3 per akar 3? Nah, karena akar 3 per akar 3 atau akar 3 dibagi akar 3 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. 6/2 akar 3 dikali 1 nih. Ini kan jadi 1. Berpengaruh nggak nilainya? Atau merubah nilai nggak? Enggak kan. Apapun yang dikali 1 nilainya akan tetap sama gitu kan. Nah, berarti makanya, tapi ini kita menulis dikali 1 dengan merubah bentuknya 1 itu jadi apa? Jadi akar 3 per akar 3 sesuai ini akarnya akar 3. Berarti apa nih? 6 kali akar 3 jadi 6 akar 3 per 2. 2 ada temannya? Tidak, berarti 2 dikali akar 3 kali akar 3 berapa? Ya 3 kan. Nah, ini berapa nih? 6 akar 3 per 2 kali 3 berapa? 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. 6 bagi 6 ya 1 gitu. Atau keduanya bisa disama-sama dibagi 6. Sama dengan berapa? Akar 3 gitu. Soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini bentuknya berbeda. 8 akar 7 dikurangi akar 3. Nah, ini dikali berapa? Dikalinya akar 7 plus akar 3 per akar 7 plus akar 3. Kenapa seperti itu? Kita ingat bentuk aljabar, sifat aljabar ya, sifat pada aljabar yang jika ada A plus atau A plus B dikali A min B. Ini sama dengan apa? Sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini kan A-nya akar 7, B-nya ini A-nya akar 7, B-nya akar 3 kan. Berarti A min B dikali A plus B, hasilnya apa? A kuadrat min B kuadrat. Karena kita tahu juga jika akar dikuadratkan, hasilnya atau akarnya bakal hilang gitu.
Makanya kita ini jika ada akar 7 min akar 3 harus dikali kebalikannya, yaitu plus gitu kan ya. 7 ditambah akar 3. Ini 7 ya. 7 tambah akar 3. Nah, ini kenapa akar atasnya juga jadi akar 7 plus akar 3? Kan kita logika tadi tidak boleh merubah nilai kan. 8 per akar 7 min akar 3 sebenarnya dikali 1, karena ini teh 1 sebenarnya. Kenapa 1? Akar 7 ditambah akar 3 per akar 7 tambah akar 3 itu sama dengan 1 gitu. Apapun yang dikali 1 tidak akan merubah nilai. Berarti ini kita langsung saja kerjakan. Berarti 8 dikali akar 7 plus 3. Kita tulisnya seperti ini dulu. Akar, boleh kalian langsung hitung juga tidak apa-apa. Cuman biar agar lebih sederhana seperti ini dulu. 8 kali akar 7 tambah akar 3. Ini kan udah membentuk A min B kali A plus B. Berarti akar 7 kuadrat kan? Akar 7 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Nah, ini sama dengan berapa? Ya 8 akar 7 tambah akar 3 per 7 dikurangi 3 gitu kan. Berarti berapa nih? 8 akar 7 tambah akar 3 per 7 kurangi 3 4. Ini masih bisa kita sederhanakan. 8 dengan 4. 8 bagi 4 itu 2, 4 bagi 4 itu adalah 1. Berarti kalau dibagi 1 ya tidak perlu kita tulis lagi gitu kan, karena tidak merubah nilai. Berarti 2 dikali akar 7 tambah akar 3 adalah 2 akar 7 ditambah 2 kali akar 3, 2 akar 3 kan. Ke sini gitu kan. Jadi jawabannya 2 akar 7 tambah 2 akar 3. Nah, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya nomor 3 ini sama saja dengan nomor 1 gitu ya. Nomor 3 itu 12 per 2 akar 3. Sebenarnya nomor 1 juga sebelum kita rasionalkan bisa sederhanakan dulu agar lebih mudah. Ini sama-sama bisa dibagi 2 kan. 6 dibagi 2 jadi 3, 2 dibagi 2 jadi 1. Jadi kalau nomor 1 itu jadi kita merasionalkan bentuk 3 per akar 3. Nah, begitu pula dengan nomor 3. Dengan nomor 3 kita bisa sederhanakan juga ini. Jadi berapa nih? Ini bagi 2, 12 bagi 2 jadi 6. 2 bagi 2 jadi 1. Oh, berarti kita tinggal menyederhanakan bentuk 6 per akar 3. Nah, ini ya udah kita rasionalkan saja, tinggal dikali berapa? Kali penyebutnya. Penyebutnya berapa? Akar 3. Berarti akar 3 per akar 3 sama dengan berapa? 6 kali akar 3 yaitu 6 akar 3 per akar 3 kali akar 3 ya 3 kan. Akarnya hilang. Karena kenapa? Karena akar 3 pangkat 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 6 dibagi 3 menjadi 2, 3 dibagi 3 jadi 1. Jadi jawabannya adalah 2 akar 3. Nah, untuk nomor 4 itu adalah 12 per akar 11 dikurangi akar 5 sama dengan, nah ini kayak sama saja kayak nomor 2 gitu ya. Atau ini bisa kita langsung kali aja. 12 per akar 11 dikurangi akar 5. Berarti kita bisa kali sekawannya, yaitu berapa? Akar 11 ditambah akar 5. Karena ini minus, ini jadi plus, agar kita bisa gunakan sifat aljabar itu ya. Akar 5 ini sama dengan berapa? 12 akar 11 tambah akar 5 gitu kan, dalam kurung, per berapa? Akar 11 pangkat 2 dikurangi akar 5 pangkat 2 gitu kan, sama dengan berapa? 12 akar 11 ditambah akar 5 per akar 11 kuadrat berapa? 11 dikurangi akar 5 kuadrat berapa? 5 sama dengan berapa nih? 12 akar 11 ditambah akar 5
11 dikurangi 5 berapa? 6. Ah, ini bisa kita sederhanakan. Ini 12 bagi 6 itu 2. 6 dibagi 6 adalah 1. Berarti kita bisa hitung hasilnya 2 akar 11 tambah akar 5. Berarti 2 dikali akar 11. Jadi 2 akar 11 ditambah 2 kali akar 5. Berarti 2 akar 5. Nah, seperti itu untuk cara merasionalkan bentuk dari pecahan. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba bahas soal bonus. Nah, untuk soal bonus, soalnya berbunyi jika X pangkat 3 sama dengan 303 pangkat 3 ditambah 404 pangkat 3 ditambah 505 pangkat 3. Ini sebagaimana. Nah, kebanyakan kemarin kalian mengerjakan dengan cara dijumlahkan semua 303 ditambah 404 ditambah 505, itu adalah nilai X nya, dan menghilangkan pangkat 3 nya. Nah, jawabannya tidak seperti itu, karena tidak ada sifat eksponen yang langsung seperti itu gitu kan. Ya, berarti ini nomor 1 itu. Nah, X pangkat 3 sama dengan berapa nih? Kita tulis lagi 303 pangkat 3 ditambah 404 pangkat 3 ditambah 505 pangkat 3. Berarti ini kita bisa sederhanakan. 303 itu jadi 101 kali 3 kan? 101 kali 3 pangkat 3. Nah, ini juga sama, 101 kali 4 pangkat 3. Yang ini pun sama, 505 pangkat 3. Berarti ini apa? X pangkat 3 sama dengan mohon maaf, ini yang 505 pangkat 3 tuh jadi apa? Jadi 101 kali 5 pangkat 3 gitu. Nah, ini dengan menggunakan sifat eksponen yang A kali B pangkat M, ini jadi A pangkat M dikali B pangkat M gitu kan. Nah, ini berarti jadi apa nih? 101 pangkat M pangkat 3 berarti ya. 101 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 ditambah apa? 101 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3 ditambah 101 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 gitu kan. Nggak usah Nah, berarti X pangkat 3 itu sama dengan, nah, dengan menggunakan sifat distributif, kita kan punya 101 pangkat 3, 101 pangkat 3, 101 pangkat 3. Kita bisa keluarkan dengan menggunakan sifat distributif. Berarti apa? 101 pangkat 3 dikali berapa? 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3. Berarti X pangkat 3 itu sama dengan 101 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 berapa? 27. Nah, 4 pangkat 3 itu berapa? 64. Dan 5 pangkat 3 itu adalah 125. Nah, kita jumlahkan. X pangkat 3 sama dengan 101 pangkat 3 dikali 27 tambah 64 tambah 125, yaitu 216. X pangkat 3 kali apa? 101 pangkat 3. Nah, kita bisa ubah 216 ini jadi 6 pangkat 3. Nah, menggunakan kebalikan dari sifat yang ini, eksponen, dari kita cara pandangnya dari sini ke sini. Berarti kita bisa buat apa? X pangkat 3 sama dengan apa? 101 dikali 6 pangkat 3. Nah, ini kan udah sama-sama pangkat 3 pangkatnya. Oh, berarti nilai X nya itu sudah gampang, sama dengan ini pangkatnya. Kalau udah sama-sama bisa kita hilangkan gitu, jadi X pangkat 1 gitu. Berarti X nya sama dengan berapa? 101 dikali 6. Berarti X sama dengan 606, seperti itu. Nah, untuk
untuk pembahasan soal part 2 cukup demikian. Mudah-mudahan kalian dapat memahami semua soal yang sudah dijelaskan, dan jika ada soal-soal ya bentuk eksponen yang lain, kalian sudah bisa lebih baik lagi. Untuk video kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya berharap kalian setelah memperhatikan video kali ini, kalian bisa lebih ada pencerahan, dan akhirnya kalian bisa mengerjakan soal-soal yang serupa gitu, atau malah yang lebih sulit daripada soal-soal yang ada di pembahasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.